Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Teman-teman sekalian, kasus Tom Lembong masih samar. DPR baru-baru ini memanggil Pak Burhanuddin terkait kasus Tom Lembong ya, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Seolah-olah Kejaksaan Agung menetapkan tersangka Tom Lembong ini terburu-buru, terkesan pesanan, intinya berbau politis. Langsung kita saksikan videonya berikut ini. Seperti contoh tadi, kasus Tom Lembong. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan? Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Hanya menarget orang-orang tertentu. Buka Pak alat buktinya Pak. Bapak jangan terlalu irit bicara begini sementara medsos bicara luar biasa banyak. Jelaskan unsur-unsurnya bahwa memang betul-betul itu terbukti. Tapi kalau karena beberapa kekeliruan lalu dua alat bukti itu tidak memadai. Tapi satu lagi, Bapak tidak boleh tebang pilih. Jangan nyasar Tom Lembong saja. Harus berlaku adil pada semua pelaku. Kira-kira begitu ya Pak ya. Kita dengarkan komentar salah satu netizen berikut ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba dinyatakan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba anggota DPR banyak yang seolah-olah membela koruptor Tom Lembong. Seperti Bapak ini. Bapak ini bilang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu muncullah persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan? Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Tendensius itu maksudnya berpihak. Hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus-kasus lama. Nah, itu kita tidak mau, Pak. Saya percaya Jaksa Agung pasti selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum. Siapa yang milih kau dulu jadi anggota dewan? Koruptor sibuk kau membelanya, kan lucu, ya kan? Harusnya kau bantu Jaksa Agung itu, kasih mereka bekerja untuk membuktikan bahwasanya Tom Lembong itu memang koruptor. Ini kalian rame-rame, ya kan, mempertanyakan yang tak pantas kalian pertanyakan. Kau bilang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Kalau seandainya tidak diselidiki dulu kebenarannya oleh Jaksa Agung, tak mungkin Jaksa Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Jaksa Agung sudah bilang, dan sudah dibilang sama mereka, ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Anda ini lucu ya, wakil rakyat. Begitu giliran rakyat ya kan menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, kau kemana? Begitu masalah Tom Lembong sibuk kau mau bela-belanya. Koruptor kau bela, sementara rakyat Indonesia ya kan nggak takut kok persepsi rakyat Indonesia itu bahwasanya anggota DPR itu tak ada gunanya karena tidak bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset buat para koruptor. Kenapa kok nggak bicara masalah undang-undang aset perampasan? Ini kok sibuk memikirkan persepsi publik masalah kasus Tom Lembong, si koruptor. Kau tak pernah memikirkan persepsi masyarakat Indonesia yang selalu menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Heran aku nengok kau, siapa sih yang milih kau jadi anggota dewan? Ngomong seolah-olah bahwa publik, masyarakat. Gak jelas kalian nih. Habis itu kau bilang kan tentu ya memunculkan persepsi di publik apakah kasus ini murni penegakan hukum atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan. Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik
persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum kita ini selalu tendensius. Kalau kau merasa ya ini orderan atau pesanan, kau munculkanlah siapa yang order, siapa yang pesan. Jangan cuman kira-kira apa itu. Duduk dia di anggota dewan, wakil rakyat, ngomong pun kau nggak jelas. Apakah ini murni penegakan hukum? Ya kau bantu Jaksa Agung, kasih mereka membuktikan semuanya. Bukan kau bilang ya kan dinyatakan tersangka tentu memunculkan persepsi di publik. Persepsi di publik muncul yang membela Tom Lembong kan cuman barisan Anies Baswedan. Heran aku nengok kau. Siapa yang milih kau dulu? Giliran Tom Lembong ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi, sibuk kalian ya di DPR sana seolah-olah membela Tom Lembong. Giliran masyarakat Indonesia menuntut kalian untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, ya kan? Kau tak takut kok bermunculan persepsi jelek dari masyarakat tentang DPR? Masalah Tom Lembong takut kau? Jelas kau. Habis itu kau bilang kan kau takut nih persepsi di publik ya di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Tendensius dari mana? Harusnya kau ke diri kau. Ya, kau bilang seperti ini ya muncul bagi masyarakat Indonesia terutama aku. Ya kan? Kau yang sebenarnya tendensius ke Tom Lembong. Berpihak. Ada aja. Menargetkan orang-orang tertentu. Udah jelas-jelas Tom Lembong itu salah. Apa yang mau kalian bela lagi koruptor? Harusnya kalian itu dukung tuh Jaksa Agung. Selesaikan cepat masalah Tom Lembong itu. Adili. Ini enggak, malah rame-rame kalian menyerang Jaksa Agung. Kan lucu kalian itu. Kalian ini sebenarnya di pihak siapa? Di pihak koruptor apa di pihak masyarakat? Ya kan? Nah itu kita tidak mau Pak. Sok ini kau, apa namanya itu? Sok bela rakyat, takut persepsi publik. Sementara kau tak takut persepsi publik kepada anggota dewan yang tidak pernah mau ya mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Jadi sebelum kau bicara itu ya kan, kau pikir-pikir dulu apa yang mau kau bicarakan. Kalau kayak gini kan nampak kau berpihak pada Tom Lembong. Koruptor kalian bela-bela, nggak jelas kalian ini. Aku rasa itu makanya kalian ini nggak pernah mau mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Mungkin ya bagi pendapat saya, mungkin di DPR itu yang banyak koruptornya. Jadi kalian takut untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset yang selama ini udah bolak-balik diminta Pak Jokowi. Nggak ada juga kalian buat. Sekarang begitu Tom Lembong si koruptor ditangkap, sibuklah kalian ya seolah-olah ya kan Tom Lembong itu ditangkap karena ada orderan, karena ada pesanan. Kalau memang kau merasa karena ada orderan, ada pesanan, ya coba kau buktikan siapa yang mesan, siapa yang order. Bukan cuman omong kosong aja, tong kosong nyaring bunyinya. Apa kualitas kalian ini duduk sebagai anggota dewan? Gak ada. Bukan mementingkan rakyat kalian ini, cuma mementingkan kalian tendensius, berpihak. Ya, buat rakyat Indonesia untuk kedepannya pandai-pandailah memilih ya utusan kita di anggota dewan sana. Pilihlah orang-orang yang murni bekerja memang untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau kepentingan partai. Nah, itu dia tadi videonya ya. Tanggapan netizen terkait DPR mencerca Pak Burhanuddin. Kalau anak abah komennya luar biasa, senang sekali. Tanggapannya, komentarnya itu titipan Mulyono, Jaksa Agung titipan Mulyono segala macam. Tom Lembong orang baik. Macam tahu kali dia Tom Lembong itu orang baik. Hah? Siapa dia rupanya? Saudara Tom Lembong? Anak Tom Lembong? Tom Lembong orang baik. Itulah kalau anak abah.
barisan sakit hati. Ya, barisan sakit hati yang bilang Tom Lembong tidak bersalah segala macam. Udah gini aja lah sebaiknya DPR juga ya. Ngapain pusing-pusing, lebih baik fokus saja RUU perampasan aset. Untuk kasus Tom Lembong kena jalan di pengadilan, kan selesai. Mana benar mana salah di pengadilan lah, ya kan, sama kayak kasus-kasus lainnya. Nah, kasus lainnya itu kalau masih banyak hana ini hana itu, kan biasanya jawabannya nanti dibuktikan di pengadilan. Udah gitu aja, dibukti di pengadilan bersalah atau tidaknya Tom Lembong. Oke, sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, jaga terus persatuan dan kesatuan. NKRI harga mati. Bye bye.